Shalom pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Sebagaimana kita di akhir zaman ini, biarlah kita dapat memiliki akan kasih karunia-Nya Tuhan, sehingga kita di dunia ini kita bisa memancarkan akan kasih yang sesuai dengan harapan Tuhan. Ya, jadi sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan bersinar menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Jadi ini adalah satu nasihat untuk kita lebih dekat kepada Tuhan dan kita lebih memancarkan akan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Baik, kita masuk dalam pembahasannya dengan judul senantiasa. Ayatnya terdapat dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sambil melupakan kesulitan dan kesusahan kita sendiri, marilah kita memuji Allah karena kesempatan untuk hidup bagi kemuliaan nama-Nya. Biarlah berkat-berkat segar dari setiap hari yang baru membangkitkan pujian dalam hati kita akan tanda-tanda dari kasih pemeliharaannya. Jadi sambil melupakan kesulitan dan kesusahan kita sendiri, biarlah kita dapat memuji akan nama Tuhan. Kita membesarkan akan nama Tuhan, ya, sehingga kesulitan yang kita hadapi, kita dapat melewatinya dengan hati yang penuh sukacita, hati yang penuh kerendahan, hati yang begitu memuji Tuhan, sehingga kita mendapatkan berkat yang segar di setiap hari. Di saat kita bangun, bila kita dapat memuji Tuhan dalam segala hal, karena Tuhan selalu menjaga kita di malam pembaringan kita. Dimanapun kita berada, Tuhan akan selalu menjaga kita. Ya, jadi seringkali kita di dunia ini, kita bersukacita bukan di dalam kasih Tuhan, tetapi kita bersukacita oleh pengendalian oleh diri kita sendiri, bukan dari Tuhan. Kita bersukacita atas dunia ini, bukan kita bersukacita karena Tuhan. Karena dunia sudah memberikan banyak hal. Dunia sudah memberikan ketentraman, kenyamanan. Jadi kita di dunia ini kita harus melihat, kita harus berpengertian bahwa sukacita itu berasal dari Tuhan, bukan dari dunia ini. Sebagaimana Rasul Paulus di zaman dahulu, dia telah memberitakan Injil kebenaran. Banyak masalah yang dia hadapi, tetapi dia malah berserah kepada Tuhan, dan Tuhan menyertai dia. Berserah sepenuhnya. Dia tidak takut dengan apa yang harus dia lakukan lagi. Dia berserah. Untuk itu di dunia ini kita pun harus sama seperti Paulus ini, ya. Jadi di mana kita berada, biarlah kita melihat dengan satu pengertian bahwa kasih itu adalah sumber dari Tuhan. Biarlah kita dapat menikmati akan kasih Tuhan, sehingga kita bisa melihat kemuliaan Tuhan
di dalam kita, baik sesama kita ataupun orang-orang terdekat kita. Bila mana engkau membuka mata di pagi hari, berterima kasihlah kepada Allah karena Ia telah melindungi engkau sepanjang malam. Berterima kasihlah kepadanya atas kedamaiannya dalam hatimu, pagi, siang, dan malam. Biarlah rasa syukurmu naik ke surga seperti bau-bauan yang harum. Seri Membina jilid 4 halaman 226. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa Tuhan memelihara kita sepanjang malam. Bila kita bangun di pagi hari yang cerah, kita dapat bersyukur. Kita menaikkan akan puji-pujian kepada Dia, karena Dia telah memelihara kita, menjaga kita, dan menuntun kita di malam pembaringan kita. Kita tidak tahu di saat kita tidur, setan dia datang menggoda kita, atau kita malah memikirkan akan kematian yang menimpa kita, karena kita tidak tahu bahwa malam itu adalah malam terakhir kita atau tidak. Jadi kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, dan paginya kita bersyukur karena Tuhan masih menjaga kita dan melindungi kita, sehingga kita bangun di pagi hari, kita masih bisa melakukan segala tugas dan aktivitas kita masing-masing. Biarlah kita dapat memuji dan membesarkan nama Tuhan. Biarlah kita dapat memuliakan akan nama Tuhan, sehingga semakin hari kita dapat bersyukur, ya, hidup di hari lebih dekat kepada Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan, beristirahatlah di dalam Dia. Anda membutuhkan kuasanya, dan kuasa ini mungkin Anda miliki. Majulah dengan tegas, dengan gagah berani, dengan teguh. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan, beristirahatlah di dalam Dia. Ya, sebenarnya kita harus bersukacita di dalam pengorbanan kita. Ya, bersukacita dalam segala hal yang kita punya, maupun itu sulit untuk kita lakukan, tapi saya yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita masing-masing. Jadi biarlah kita dapat mengambil satu makna dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan kuasa Tuhan. Kita membutuhkan akan karunia-Nya Tuhan, ya. Dan kuasa ini mungkin kita miliki. Kuasa ini mungkin kita punya, asalkan kita datang kepada Tuhan dengan penyerahan demi penyerahan. Biarlah kemuliaan Tuhan itu selalu menempati di hati kita, untuk lebih memancarkan akan kasih karunia Tuhan, lebih giat bekerja dengan kasih, sehingga di dunia ini ketika Yesus datang, kita didapati setia karena kita bersukacita di dalam Tuhan, bukan kita bersukacita di dalam dunia. Bukan kita bersukacita di dalam diri kita sendiri, melainkan kita bersukacita oleh karena Tuhan. Majulah dengan tegas, dengan gagah berani dan teguh. Ya, kita maju, kita harus punya prinsip. Kita harus punya prinsip yang sama dengan Tuhan. Bila kita maju, janganlah kita mundur ke belakang. Karena kalau kita mundur ke belakang, maka itu adalah salah satu jalan untuk kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Kita harus tegas, punya prinsip yang tepat untuk berdiri dan maju dalam kuasa Tuhan.
Karena banyak hal yang selalu datang untuk menggoda kita, menjatuhkan kita. Jika kita berdiri dengan prinsip kebenarannya Tuhan, kita berdiri dengan teguh, berdiri dan melangkah maju, maka Tuhan akan memelihara kita. Anda mungkin salah dalam menilai, tapi jangan kehilangan pegangan pada Yesus. Dia adalah hikmat, Dia adalah terang, Dia adalah kekuatan. Dia bagimu seperti batu karang yang besar di dunia yang letih. Beristirahatlah di bawah naungannya. Anda membutuhkan hikmat, dan Yesus akan memberikannya kepada Anda. Jangan menjadi tidak percaya. Kita jangan salah menilai dalam kehidupan kita, dan kita juga jangan salah menilai akan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu selalu ada buat kita. Ya. Jadi kita manusia ini yang menilai keburukan. Ya. Kita selalu menilai keburukan orang lain. Kita selalu menilai akan kekurangan orang lain, padahal kita tidak memerhatikan akan kehidupan kita, tidak melihat akan kekurangan kita, tidak melihat akan keburukan yang kita miliki saat ini. Di dunia, biarlah kita dapat memperbarui semua kehidupan kita, sehingga kita dapat melakukannya dengan senantiasa, dengan sukacita, supaya kita ada pengharapan yang besar di dunia ini untuk melihat kemuliaan Tuhan. Kita punya pengharapan untuk hidup bersama dengan Tuhan. Kita punya pengharapan untuk menjalankan akan karakter Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi Dia adalah hikmat. Sebagai manusia, kita malah berpikir bahwa hikmat itu daripada diri saya sendiri, bukan daripada Tuhan. Ya. Sebagai orang Kristen, kita harus tahu bahwa semua yang kita miliki itu berasal dari Tuhan, bukan dari kita sendiri. Tuhan memberikan kita untuk lebih memahami akan maksud Tuhan. Tuhan memberikan semuanya itu untuk kita dapat berbagi dengan satu sama lainnya. Jadi kemuliaan tinggal kemuliaan. Kita dapat melihat bahwa hikmat Tuhan selalu ada buat kita. Di dunia ini kita pasti menggunakan ego kita. Seringkali kita melihat bahwa dunia ini banyak orang yang selalu melihat pada diri mereka sendiri, bukan melihat pada Tuhan. Jadi kita orang Kristen, kita sudah tahu kebenaran, maka kita lebih memahami maksud dan tujuan Kristus di dalam kehidupan kita. Jangan kita memakai hikmat kita untuk mempersalahkan orang. Jangan kita memakai hikmat kita untuk memanfaatkan orang. Jangan memakai hikmat kita untuk menjatuhkan seseorang. Biarlah kita memakai hikmat kita untuk memuji Tuhan, untuk menolong orang. Biarlah kita memakai hikmat kita untuk bersuka cita di dalam pengharapan Tuhan. Ya, jadi Dia bagimu batu seperti batu karang yang besar di dunia yang letih. Jadi Tuhan adalah batu karang kita. Di mana kita goyah, pasti kita datang kepada Dia untuk meneguhkan akan iman kita. Di mana kita akan jatuh, pasti kita datang kepada Tuhan. Ya,
Jadi kita harus ingat bahwa pemberian Tuhan itu tidak sia-sia bagi kita. Dia adalah terang dan dia adalah kekuatan. Dia terang bagi kita dan kekuatan bagi kita untuk berdiri teguh di dalam kehidupan kita. Ya, jadi beristirahatlah di bawah naungannya. Anda membutuhkan hikmat dan Yesus akan memberikannya kepada Anda. Tadi saya sudah katakan bahwa kita membutuhkan hikmat. Jadi Tuhan sudah berikan. Jadi kita jangan memakai hikmat kita untuk hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Biarlah dengan hal-hal yang Tuhan berikan, dengan hikmat yang Tuhan berikan, kita dapat pakai untuk hal yang baik dan benar, untuk mendatangkan kebaikan bagi siapapun ya yang terpanggil sesuai dengan nama Tuhan. Ya, jadi jangan menjadi tidak percaya. Semakin Anda didesak, disalahpahami, disalahartikan, disalah mengerti, semakin banyak bukti yang Anda miliki bahwa Anda melakukan pekerjaan untuk guru, dan semakin erat Anda harus berpegang teguh pada juru selamat Anda. Dalam semua kesulitan Anda, tetaplah tenang dan tidak bimbang, sabar dan menahan diri, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kebaikan terhadap kejahatan. Bila kita jangan disalah mengerti, disalah artikan, semakin banyak bukti yang kita miliki di dalam kehidupan kita melalui akan karakter Yesus dalam kehidupan kita, agar kita dapat melihat bagaimana Yesus hidup di zaman dulu. Dia tidak salah mengerti, dia tidak salah artikan bahwa arti dari dia datang ke dunia ini untuk nyatakan satu prinsip kebenaran Tuhan yang sudah ditetapkan bagi dia. Jadi semakin erat kita harus berpegang teguh kepada juru selamat kita. Semakin erat kita harus datang kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada kita saat ini. Bila kita datang kepadanya, kita datang dan berpegang teguh kepadanya, sehingga ketika waktunya tiba, kita dapat diselamatkan, dan ketika waktunya tiba, kita didapati setia. Ya. Jadi dalam semua kesulitan Anda, tetaplah tenang. Tenang dalam arti kita memuji Tuhan. Bukan masalah itu sulit, kita datang kepada Tuhan. Kalau masalah itu sudah selesai, kita lari dari Tuhan. Itu tidak boleh kita pakai di dalam kehidupan kita. Punya prinsip kebenaran surga, sehingga di waktu kesulitan, di waktu kekurangan, di waktu kita susah, bila kita datang bersyukur kepada Tuhan. Bila di waktu kita sudah punya segalanya, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Jangan kita menyimpang darinya. Ya, lihatlah ke atas tangga. Tuhan ada di atasnya. Kemuliaannya bersinar atas setiap jiwa yang naik ke surga. Yesus adalah tangga ini. Naiklah di dekatnya, berpegang teguh padanya, dan sebelum Anda akan melangkah dari tangga ke kerajaannya yang abadi. Testimonies for the Church, jilid 8 halaman 130. Ya, bila kita melihat akan kemuliaannya, kita akan melihat sinar kemuliaan Tuhan di dunia ini. Kita melihat akan sinar kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita, karena Dia adalah sumber dari segala sumber kemuliaan. Dia adalah anak tangga itu. Bila kita dapat melangkah maju dengan kemuliaan Tuhan, sehingga kita masuk dan melangkah maju ke dalam kerajaannya yang abadi.
kerajaannya yang kekal untuk kita nikmati pada saat ini. Sukacita di dunia tawarkan dan ajarkan pasti bertentangan dengan apa yang Injil melalui surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara dan saya tidak akan bersuka cita dengan benar jika pondasi kita lemah. Biarlah saudara dan saya hidup dalam pengertian yang benar oleh karena kasih Kristus. Dalam pelajaran kita saat ini, bukan hanya memuat nasihat untuk bersuka cita, tetapi juga menunjukkan iman kita sebagai orang percaya. Tadi saya katakan bahwa iman sebagai orang percaya, biar kita dapat memuji akan nama Tuhan. Bukan saja untuk menasihati, untuk kita dapat bersuka cita di dalam Tuhan, tetapi juga iman kita harus tetap teguh kepada Tuhan. Inilah nasihat firman Tuhan. Bila kita dapat mempraktekannya dalam kehidupan kita, kita melakukan pekerjaan kita dengan kasih, melakukannya dengan senantiasa, maka itu semua akan ada berkatnya yang datang daripada Tuhan. Nasihat ini membantu kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di pembahasan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.